Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswaku, mahasiswa INA 17A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hari ini saya, Andi Alvina Listian, Ingrum SPD MPD, kembali lagi bertemu dengan Anda untuk mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia di pertemuan ke-8. Ya, hari ini sebelum kita memulai materi kuliah kita, saya akan mengajak para mahasiswaku sekalian untuk berdoa, menundukkan kepala sejenak sembari meminta dan bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini dari 32 mahasiswa, apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir. Kenapa? Oh, terlambat lagi ya, terlambat. Dan pasti satu paket itu tidak ada lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi, hari ini materi pembelajaran kita tentang klasifikasi wacana. Klasifikasi wacana sebenarnya akan kita bahas selama 3 pertemuan. Akan tetapi hari ini kita hanya akan membahas tentang klasifikasi wacana dilihat dari bentuk wacananya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin merefresh kembali ingatan kalian tentang materi kita di pertemuan 7 kemarin. Masih ada yang ingat materi kita tentang apa? Coba Saudara Reza. Apa Reza? Ya, tentang unsur internal dan unsur eksternal sebuah wacana. Baik, dari unsur internal dan unsur eksternal itu ada pengklasifikasiannya lagi atau kita bagi lagi. Masih ada yang ingat? Unsur internal itu dibagi menjadi menjadi apa saja yang termasuk unsur internal? Ya, silakan Afra. Unsur internal ada kata. Oke, siapa lagi? Selfie. Kalimat. Ya, Dini. Teks. Dan terakhir, silakan Mita. Dan konteks. Oke, jadi unsur internal dari suatu wacana atau unsur yang membangun wacana dari dalam itu terdiri dari kata, kalimat, teks, dan konteks. Oke, kemudian saya bertanya lagi. Untuk unsur eksternalnya terbagi atas apa? Berapa? Coba. Ya, kita ke grup laki-laki lagi ya sekarang. Ya, silakan Ferdi. Ada yang namanya implikatur. Coba, Rizal. Ya, ada presuposisi. Kemudian ada apa lagi? Ada referensi dan lain-lain. Oke, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ingatan Anda tentang materi unsur internal dan unsur eksternal wacana itu masih bagus. Dan hari ini yang akan kita bahas, CPMK kita hari ini adalah mengklasifikasikan dan memberi contoh jenis wacana berdasarkan bentuk. Dengan metode yang akan kita gunakan hari ini adalah metode group investigation, di mana kita ketahui bahwa group investigasi itu adalah membentuk kelompok untuk menemukan dan mencari solusi dari satu permasalahan atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi topik kita pertemuan kali ini adalah wacana berdasarkan bentuk, berarti kita akan menginvestigasi wacana-wacana apa saja berdasarkan bentuknya. Baik. Jadi untuk metode yang akan kita pakai ini ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan untuk grup investigasi. Yang pertama itu adalah grouping. Grouping itu adalah membentuk kelompok. Membentuk kelompoknya itu harus heterogen ya. Yang kedua adalah plan atau merencanakan hal-hal apa saja atau topik-topik apa saja, materi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan topik yang akan kita
masukkan di investigasi kita. Yang ketiga adalah melakukan investigasi. Investigasi itu bukan cuma dalam satu kelompok yang membuat bukan cuma satu kelompok, tetapi secara individu melakukan investigasi, baru kemudian dilakukan organizing atau mengumpulkan hasil investigasi dari anggota kelompok itu menjadi sebuah laporan yang akan dipresentasikan. Di poin kelima adalah presenting. Kita akan mempresentasikan untuk akhirnya di evaluation atau dinilai. Baik, jadi lanjut. Berbicara tentang wacana berdasarkan bentuk itu mungkin bukan hal asing lagi bagi Anda. Bagi mahasiswa sekalian itu bentuk-bentuk wacana ini bukan lagi istilah asing di telinga Anda. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kelima istilah ini sudah sering Anda dengar dan mungkin sudah sering Anda buat. Oke, ada yang tahu apa-apa saja bentuk dari wacana itu? Yang pertama, coba siapa? Ya, yang pertama itu adalah wacana narasi. Jadi wacana narasi itu adalah wacana yang isinya mengandung sebuah cerita. Jadi kalau kita berbicara narasi, kita akan melihat cerita yang ada di dalam wacana itu. Jadi kalau ada cerita berarti ada alurnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wacana deskripsi. Apa itu wacana deskripsi? Wacana deskripsi itu adalah wacana yang berisi tentang penggambaran terhadap suatu hal. Misalnya, kita lihat di sini rumah. Apa yang kita bisa deskripsikan dari rumah ini? Kita bisa lihat ada kaligrafi, ada figura, ada kursi, lalu ada beberapa buah bantal. Itu kita bisa deskripsikan. Dan saya lihat di meja itu ada makanan ya, seperti itu. Itu namanya deskripsi. Lalu yang ketiga adalah wacana eksposisi. Wacana eksposisi itu seperti apa? Wacana yang isinya memaparkan suatu. Jadi yang kita paparkan itu adalah sesuatu yang fakta. Ya, seperti itu. Jadi yang keempat adalah wacana argumentasi. Dari katanya saja argumen. Argumen berarti pendapat seseorang tentang suatu topik atau suatu permasalahan. Misalnya argumentasi mahasiswa tentang pembelajaran daring. Apa sih argumen mereka? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah wacana wacana yang terakhir adalah wacana persuasif atau wacana yang bertujuan untuk mengajak seseorang atau mempengaruhi seseorang. Misalnya Bulukumba memberikan sesuatu yang menarik dari keindahan alamnya, keindahan wisatanya, wisata bahari, wisata budaya, wisata kuliner. Makanya ayo ke Bulukumba. Itu adalah salah satu contoh wacana persuasif. Baik, jadi apa yang akan Anda lakukan? Kegiatan apa yang akan Anda lakukan hari ini adalah kita akan bagi menjadi 5 kelompok dari 5 wacana berdasarkan bentuk itu. Lalu kita akan melakukan investigasi. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada kelompoknya, jadi saya tidak usah membentuk kelompok yang baru karena kelompok tersebut itu sudah heterogen. Jadi kelompoknya tetap yang kemarin ya. Ya, jadi apa langkah pertama yang akan dilakukan? Melakukan plan, rencana. Misalnya kelompok 1 saya kasih tugas untuk mencari pengertian ciri-ciri dan contoh wacana narasi. Kelompok 2 pengertian ciri-ciri contoh wacana deskripsi. Ketiga eksposisi, keempat argumentasi, dan terakhir adalah untuk persuasif. Jadi ada 5 kelompok. Waktu Anda 20 menit untuk menyelesaikan tugas ini. Lalu di jam 11 sebentar kita sudah melakukan presentasi. Baik, jadi sumbernya Anda bisa lihat di Google karena sekarang semua informasi bisa kita lihat di Google. Jadi bisa juga di buku referensi Anda atau bisa juga dilihat di sekeliling Anda. Itu menjadi salah satu
referensi untuk contoh wacana yang akan Anda buat. Baik, waktunya dimulai dari sekarang. Bagi kelompoknya, kemudian lakukan apa yang mau diinvestigasi. Jadi karena di sini ada 32 dalam satu kelompok, berarti kalian 6 orang satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu 6 orangnya harus mencari pengertiannya, ciri-cirinya. Nah, jadi ada 6 nanti di situ. Ada 6 nanti di situ informasi tentang wacana narasi misalnya. Nah nanti ke-6 itu akan dikumpulkan oleh satu orang, itulah yang akan organizing namanya. Nanti itu yang akan kalian presentasikan. Jadi paham semua ya? Seperti itu langkah kerjanya. Ya. Waktunya 15 menit lagi. Baik, sudah? Ya. Kalau sudah, saya persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil investigasinya. Silakan kelompok 1 akan diwakili oleh saudari. Ya, silakan Andi Ernandeswita. Ya, baik. Itu tadi tentang wacana narasi ya. Jadi narasinya dia menceritakan tentang seseorang yang pergi ke Pantai Bara bersama keluarganya. Mereka mengendarai mobil terbuka atau pick up, di mana di sepanjang jalan mereka menikmati keindahan laut Bonto Bahari. Di sana ada banyak penjual makanan, kemudian ada laut yang bisa dilihat, ada masukan atau ada sanggahan. Ya, silakan Saudara Sainal. Ya, jadi katanya alurnya belum terlalu jelas di situ. Apakah ke sana jam berapa itu tidak ditentukan, karena kelompok 1 hanya mengatakan bahwa saya pergi ke Bira dari Sinjai dengan menggunakan mobil ini, tapi tidak tahu dari jam berapa dia ke Bira dan sampai di Biranya juga jam berapa. Yang jelasnya kita bisa tahu bahwa kalau misalnya pagi perginya pasti 1 jam lebih itu sudah sampai di Bira. Kalau berangkat jam 8 berarti jam 10 sudah sampai di Bira. Ya, seperti itu. Baik, bagus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Deskripsi. Ya, yang dideskripsikan tentang lingkungan kampus. Ya, silakan. Ya, jadi katanya kampus ini terdiri dari 4 gedung. Gedungnya semua bercat warna biru. Ya, oke. Ya, ada tambahan? Oke, aman ya. Ya, sekarang eksposisi. Ya. Selanjutnya argumentasi. Ya, dan terakhir persuasif. Oke. Jadi itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Mudah-mudahan dari apa yang Anda dengar melalui pengertian ciri-ciri dan contohnya itu kita bisa tahu bahwa masing-masing wacana itu memiliki klasifikasi atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana wacana narasi itu ciri khasnya itu dia berbentuk cerita. Kemudian wacana deskripsi itu ciri khasnya dia berupa gambaran secara real ya, secara konkret. Kemudian eksposisi itu karakter ciri khasnya itu berupa paparan. Lalu wacana argumentasi itu ciri khasnya berupa pendapat atau masukan dari seseorang. Kemudian yang terakhir persuasif itu ciri khasnya dia berupa ajakan. Baik, mudah-mudahan saya berharap hari ini apa yang kita lakukan, perkuliahan kita bermanfaat untuk kita semua, dan kedepannya nanti ketika Anda membuka sosial media Anda, ataukah Anda membuka artikel, membaca-baca artikel, Anda sudah bisa mengklasifikasikan bahwa artikel yang saya baca ini tergolong dalam wacana bentuk apa misalnya. Nah, untuk tugas Anda, dan nanti kita kumpulkan di
portal tugasnya itu adalah silakan Anda mencari wacana yang berdasarkan bentuknya, apakah itu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan argumentasi yang sedang dari berita-berita yang sedang hits saat ini. Oke, seperti itu ya. Tidak ada pertanyaan sampai di sini mengenai tugasnya atau mengenai materi kita kemarin tadi? Tidak ada. Kalau begitu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk hari ini dan misalnya ada yang mau bertanya, silahkan Anda masukkan pertanyaannya di grup mata kuliah kita ini, dan nanti kita akan membahasnya sama-sama. Karena saya yakin bahwa 150 menit pertemuan kita hari ini itu tidak akan menjawab semua unek-unek yang ada di kepala para mahasiswaku sekalian, karena saya yakin bahwa setelah dari sini Anda punya bekal ilmu lagi yang itu akan menjadi sumber pengetahuan Anda di dalam menganalisa atau di dalam mengklasifikasikan sebuah berita atau wacana. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika sekiranya selama pertemuan kali ini Ibu memiliki salah. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.